Ya, selamat malam semua. Malam. Malam. Baik, kita akan mulai Malam. kita. Kita angkat satu pujian, Tuhan Allah hadir. Firman Tuhan terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 21. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 21. Berbunyi demikian. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan berkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ayat 18-21, di bawah perikop orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Di dalam ayat ini banyaknya larangan atau perintah Tuhan bagi kehidupan kita manusia. Dia hendak mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita di sepanjang hidup kita. Perintah Tuhan sangat jelas yang kesemuanya ditujukan tentang bagaimana kita menunjukkan ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kepada kita Tuhan perintahkan untuk tidak menyembah
dan memperhambakan diri kepada Allah-Allah lain. Percaya tahayul, percaya yang gaib-gaib, atau memperhambakan diri kepada kemewahan yang kita punya, uang yang kita punya, bahkan ilmu pengetahuan kita, karena kita merasa pintar dan sebagainya. Karena kita telah memiliki Allah yang kita percaya, dan kita juga telah menjadi milik Allah yang hidup, maka kita jangan lagi percaya dan tunduk kepada kuasa-kuasa lain di luar Tuhan kita. Sebab Tuhan berkata, jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Selanjutnya dikatakan bagaimana cara kita mewujudkan ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan kita menyediakan waktu untuk beribadah, waktu atau hari yang dikhususkan untuk Tuhan, waktu kita berdoa, atau waktu untuk kita menyembah Tuhan. Menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan agar kita mengerti rencana dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diingatkan untuk menghormati orang tua kita karena mereka adalah orang yang pertama kali mempunyai hubungan dengan kita. Sepanjang mereka melakukan tugas dan kehendak Allah, kita harus mengikuti dan menaati dengan sungguh-sungguh, karena tugas orang tua adalah meneruskan kisah karya penyelamatan Allah kepada anak-anaknya. Ulangan 6 ayat 4-9. Tentulah kita mengerti maksud dan tujuan firman Tuhan ini. Kita dituntut untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Di ayatnya yang ke-18-21 dikatakan di sana bahwa bangsa Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan karena pada saat itu mereka menyadari bahwa mereka telah banyak berbuat dosa dan mereka merasa tidak layak untuk bertemu Tuhan. Tetapi Musa berkata agar mereka atau bangsa itu untuk tidak merasa takut lagi, karena Allah datang dengan maksud mencoba bangsa itu dan supaya bangsa itu takut akan Dia atau takut akan Tuhan, dan pada bangsa itu tidak berbuat dosa lagi. Demikian halnya bagi kehidupan kita agar selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi. Namun kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah adalah janji Tuhan. Firman Tuhan selalu dinyatakan bagi kita hari lepas hari. Firman-Nya ya dan amin. Dan tentunya kita harus hidup dalam ketentuan firman Tuhan. Kita menjalani perintah yang selalu diajarkan dalam firman Tuhan. Selalu kita berpegang teguh, pedoman kita adalah firman Tuhan. Dimanapun kita berada. Firman yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan mau kita selalu ada dalam kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Apapun yang terjadi, janji Tuhan akan selalu digenapi. Hari ini banyak tantangan yang kita akan hadapi. Banyak rintangan. Tuhan mau agar hidup kita selalu memfokuskan, selalu berdoa, selalu mencari firman-Nya, belajar. Banyak pengalaman, banyak apapun yang kita hadapi di luar sana, yang melebihi segala sesuatunya, tapi firman Tuhan di atas
semuanya itu. Di sini Tuhan mengajarkan kita untuk selalu taat dalam perintah-perintahnya, selalu taat dengan segala ke-10 firman ini yang ada di dalamnya, untuk saling mengasihi, untuk saling membantu satu sama satu dengan yang lainnya. Itu adalah pegangan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Beda tapoli menjalani kehidupan ini tanpa bersosialisasi dengan orang lain, membantu sesama, tentu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini kita ada dalam tuntunannya, kita ada dalam kasih-Nya Tuhan, karena dikatakan sebagaimana firman-Nya, pada masa itu bangsa Israel merasa takut untuk menghadapi kedatangan Tuhan, merasa takut untuk berhadapan dengan Tuhan. Tapi di sini kita dikuatkan oleh firman itu, belajar dari firman ini. Tuhan mengatakan untuk kita selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan, untuk kita memasrahkan kehidupan kita, berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Jadi waktu yang diberikan Tuhan kepada kita jangan kita sia-siakan. Mari kita selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan tutup. Sebelumnya kita menyanyikan lagu satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Allah dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan datang Kita berdoa. Engkau selalu baik bagi kami. Kami datang bersyukur kepadamu atas kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah melakukan sermon kami telah membicarakan, kami telah membaca firman-Mu, dan kami telah membahas segala sesuatunya di dalam pelayanan kami, di hari Minggu bahkan hari-hari ke depannya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, memampukan kami untuk kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami dalam pelayanan kami.
tentunya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat Pak Gerlam. Pada saat ini beliau ada di rumah sakit ya Tuhan. Persiapkan Pak Gerlam Tuhan. Persiapkan segala sesuatunya ya Bapakku. Agar di dalamnya nanti proses-proses selanjutnya dapat dilewati dengan baik. Berkati Pak Gerlam, berkati dokter yang akan melakukan operasi. Bahkan Tuhan, semoga trombosit Pak Gerlam terus naik Tuhan, agar di dalamnya nanti pada saat waktu yang tepat beliau bisa dioperasi. Tuhan tolong jamah Tuhan. Kami berdoa buat Bu Ros. Di hari ini tadi telah diwisuda ya Tuhan. Tuhan Engkau tolong beliau, berkati di dalam kelanjutan Tuhan di dalam pelayanan bahkan pekerjaan. Tuhan menyertai dalam kehidupan beliau hari lepas hari. Berkati suami, berkati anak-anak Tuhan di dalam menopang pekerjaan Ibu Ros. Tak lupa pula Tuhan kami berdoa untuk Ibu Risma di dalam menantikan jadwal ujian. Tuhan tolonglah kiranya di dalam semuanya itu Tuhan, penantian yang akan melaksanakan ujian nanti, berkati kiranya para pembimbing apapun Tuhan, semua Tuhan hanya akan menolong. Sertai dalam kehidupan persiapan apapun yang dia lakukan, Engkau kiranya menyertai ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Di tempat tidur. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami hari lepas hari. Di sini Panjang malam ini Tuhan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Lindungi, lingkupi sepanjang malam ini dalam tidur kami. Besok pagi kami bangun dengan penuh selamat. Dan kami Tuhan bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ampuni layakan kami. Agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, kami berdoanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin.